Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah, Ketua Gapensi Muhammad Nabil Jayabaya mengundang elemen masyarakat dari kalangan bawah hingga atas dalam acara halal bihalal. Di tempat kediamannya di Perumahan Mutiara Indah, Desa Cilangkap, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Turut hadir Ketua Organisasi Pemuda Pancasila, Ketua Organisasi Ormas Jarum, Kadis Perizinan, dan Ibunda Nilasari. Dalam sambutannya Muhammad Nabil Jayabaya meminta maaf kepada semua yang hadir dan dia juga berjanji akan membeton jalan di wilayah Perumahan Mutiara untuk menciptakan pengguna jalan merasakan rasa nikmat dalam berkendara. Setelah Muhammad Nabil Jayabaya memberikan sambutan, disusul dengan Ibunda tercinta memberikan sambutan. Istri dari Bapak Jayabaya, sekaligus mantan Bupati Lebak ini, dia juga meminta maaf kepada semua yang hadir. Ibunda Nilasari juga mengajak kepada semua yang hadir agar selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana Tuhan pencipta alam ini telah memberikan kita umur panjang dan semua kenikmatan. Dia juga mengingatkan agar di hari yang fitri ini bisa meningkatkan keimanan dan melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan hanya mengurusi kerjaan saja, tapi sholat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditinggalkan. Dia juga memberikan saran kepada para pengusaha yang hadir agar selalu bersedekah. Tidak ada kesuksesan kalau tidak bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin kekompakan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadir yang saya hormati Ketua dan seluruh pengurus Pemuda Pancasila Kabupaten Lebak yang hadir. Alhamdulillah. Yang saya hormati hadir juga ada Pak Kadis PTSP yang baru dilantik 1,5 bulan yang lalu. Kita doakan beliau semoga sukses, amanah, dan bisa memberikan kebaikan untuk Kabupaten Lebak. Di sini juga ada teman-teman dari Ikatan Persatuan Silat Indonesia, ada IPSI. Di sini juga yang sangat-sangat saya banggakan dan hormati, ada rekan-rekan dari Gapensi, yang dimana Gapensi adalah di bawah pimpinan saya selama 6 tahun. Di sini juga hadir, alhamdulillah, warga, tetangga, dulur Samutiara juga hadir, menghadiri, alhamdulillah. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf, puji dan puja syukur. Tentunya meski kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Bagaimana kita sudah 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa, alhamdulillah. Junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad, suri tauladan, manusia sempurna, manusia yang bisa jelas-jelas pasti kita jadikan contoh adalah Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, saya yang pertama ingin mengucapkan, ya amun panas-panas saeutik teu nanaon lah. Aya es tak es doger tinggal diambil panasnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, bulan puasa sudah kita lalui. Yang saya lakukan ketika bulan puasa, saya lebih banyak di rumah, karena amun di luar bisa diajakan kawartet ku barudaknya. Akhirnya di rumah bae, Bu. Saya banyak baca buku. Yang saya baca buku adalah buku bagaimana perjalanan Nabi besar Muhammad SAW. Saya baca di situ ada ibu-ibu Nasrani, ibu-ibu Yahudi yang buta
setiap hari disuapan ku Nabi. Sancan disuapan punya heula. Tapi si ibu-ibu ini sambil mencerca bahwa Nabi Muhammad ini salah, Nabi Muhammad ini sesat, tapi tetap disuapan. Ya Allah, ini adalah satu keteladanan. Ketika saya baca itu, lalu saya telepon, saya gum-gum. Aing hayang mereka Kiki Hakim. Diberiku saya parcel Kiki Hakim, walaupun kita tahu bagaimana beliau tidak apa-apa. Berbuat yang baik itu kepada siapapun. Kita harus mencoba Nabi Muhammad kepada musuh, kepada orang yang tidak suka, kepada orang teman, kepada sahabat saudara, tidak masalah. Bahwa kita makhluk lemah, contoh kita adalah Nabi Muhammad SAW. Saya juga dalam acara ini ingin sekali menyampaikan, tentu sudah pasti, sudah jadi kodrat, sudah jadi mutlak bahwa saya secara pribadi juga mungkin, dan saya pikir pasti saya punya kesalahan, saya punya dosa, saya punya hilaf, baik yang disengaja ataupun yang tidak. Saya memohon diri dari hati yang paling dalam, dari pikiran yang paling dalam, bahwa saya meminta maaf kepada semua yang hadir. Mohon maaf lahir batin, meminta maaf dan memaafkan untuk kembali suci. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya secara pribadi, baik sebagai ketua Gapensi, baik sebagai ketua IPSI. Saya mohon maaf, kita ini makhluk lemah, kita ini makhluk hina, yang pasti tidak mungkin tidak bahwa kita ini melakukan kesalahan dan dosa selama 1 tahun ini. Marilah, tidak ada kesalahan yang tidak termaafkan, tidak ada kehilafan yang tidak terlupakan. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, saya Nabil Jayabaya memohon maaf sekali lagi untuk dimaafkan setulus-tulusnya kesalahan. Dan insya Allah hati ini juga memaafkan siapapun yang salah. Bahwa kita kodrat sebagai seorang manusia adalah tempatnya dosa dan salah. Maka ini momen yang baik, ini momen yang bagus. Kita merapatkan barisan, kita bergandeng tangan, kita saling bersalaman untuk saling memaafkan dalam ketulusan dan keikhlasan. Saya beserta keluarga, beserta istri, anak-anak saya, beserta anggota Gapensi, kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, sekali lagi saya memohon maaf, dan semoga pintu maaf ini terbuka lebar dan kita bisa saling memaafkan dalam momen yang bagus ini. Untuk Bu, nanti kita akan beton putur sampai ke depan, sampai ke belakang. Saya akan beton, saya ini malu. Jadi mohon maaf, itu salah satu juga yang ingin saya sampaikan, bahwa kenapa jalan di depan saya tutup, baru dibeton sebagian karena memang betonnya rusak. Tapi insya Allah ini niat tulus, tidak ada apapun, bahwa saya hari ini sudah 7 tahun, 8 tahun di Mutiara, dan saya ingin berbuat apa yang bisa saya lakukan buat warga Mutiara. Insya Allah Bu, Pak, ya dibeton heula hareup, kayak tadi itu kaburi muter, supaya ibu-ibu main motor, naik mobil minaheun. Iya Pak Nabil, insya Allah saya tanggung jawab. Tapi sebarannya kita selesaikan dibeton. Demikian kami keluarga besar Jayabaya menyampaikan permohonan maaf yang awal hari kelima. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di kediaman Ananda Nabil, membawa hikmah, membawa keberkahan buat kita semua. Limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Bapak dan Ibu, anandaku semua yang saya hormati,
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indahnya Islam, Bapak dan Ibu. Agama Islam adalah agama yang sangat harus kita pertahankan. Apa itu Islam? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita hak, ya. Islam anu bener teh kumaha? Ulah ngeun sakedar sholat tapi teu paham eta sholat. Eta ngaranna Islam dan bener. Ulah ngeun sakedar sholat subuh jam 6. Ya, ngedor kabeh kan termasuk sahibul bait. Hah? Lain urusan urang mah, hah? Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Allah. Kudu disampaikan. Apa fungsi Rasul? Rasulullah berfungsi menyampaikan wahyu, menyampaikan al-haq kepada orang kabeh, termasuk ke abdi. Itu. Mun abdi ayeuna sebagai pamajikan PJB, mun abdi ayeuna pelit, dibere sugi ku Allah ulah kurang. Abdi mau pelit. Abdi mah yang itu. Jadi orang bisa sugih eta karena orang daek sodakoh. Namun orang hayang sugih tapi pelit moal mungkin. Ibu, kamkeun ya, ibu-ibunya. Ada satu kesempatan ketika itu Rasulullah sedang menuju ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian beliau menuju ke lapangan dan melewati perempuan-perempuan. Ya, itu beliau saking konsentrasinya, saking sayangnya, saking cintanya kepada kaum perempuan. Ya, kepada kaum perempuan karena istrinya juga perempuan. Ya, cenah, hei para wanita, bersedekahlah engkau supaya engkau tidak disiksa dalam neraka. Jadi lamun ibu-ibu boga salakina rek bersodakoh dengan nilai yang banyak, ya, misalnya rek mere kata tanggana bersedekah ka babaturana di halangan ku ibu-ibu ku istrina eta ibuna kufur ngaranna. Nah, halangan perbuatan kebajikan suaminya, menghalangi perbuatan kebajikan suaminya, itu namanya perempuan kufur. Ibu hayang teu jami kufur. Alimnya, makanya Allah sekarangan mun salakina rek mere duit ka sahabaya angkeun. Eta aman soleh Bu. Itu aman soleh. Ibu punten ya, abdi lain takabur, naudzubillah min dzalik. Nya Allah terangkeun kana hate abdi. Bisi Pak Haji Mulyadi Jayabaya Pak JB resep ka awewe nu segen abdi mah diidina. Punten. Dia sanes apa? Bukan wacana, bukan kata-kata yang palsu, bukan buat apa Allah Maha tahu hati saya. Hah? Buat apa? Apakah kita akan kembali ke hadapan Allah dengan membawa dunia ini? Tidak. Amal ibadah, kebaikan yang harus kita lakukan setiap hari. Untuk apa? Kalau ketika kita hidup di dunia ini pelit, tidak mau memberi orang lain, maka ketika di akhirat kita tidak akan punya apa-apa. Kita miskin. Kalau ketika hidup di dunia kita pelit, maka di akhirat kita akan miskin. Makanya Pak JB mah sekali ngebarakakeun ge umroh 61 orang kali 35 juta, Pak. Apakah dilarang saya sebagai istrinya? Oh tidak. Di sub kedua 33 orang. Kali sila punya amal soleh beliau. Bagaimana Pak JB kerja di bupati? Jalan kabeh heran. Hah? Jalan kabeh mulus. JB jalan bagus. Nah, dari itu bapak-bapak, ya, buktikan kita sebagai pemimpin. Kalau ingin menjadi pemimpin yang dicintai,
kita harus peduli kepada masyarakat. Berikan satu pelayanan yang optimal. Kumaha supaya rakyat kurang melewati jalan-jalan yang mulus, yang bagus. Gitu. Harus begitu sebagai pemimpin. Harus memiliki kepekaan. Saya dulu ketika Pak JB jadi bupati, kalau saya melakukan kunjungan dalam rangka PKK, ya, saya selalu pulang dari desa-desa, selalu menyampaikan kepada beliau sebuah oleh-oleh. Pak, tuh di desa anu jalan goreng. Pak, tuh di desa anu jalan goreng. Langsung kabitnya ditelepon. Tadi ibu laporan. Tuh di desa anu, kecamatan anu, jalan goreng. Pariksa kan itu, ukur, hadekeun. Pak JB mah boga hotmi. Aspal mixing plan, AMP. Boga hotmi. Gelar kumaha ge, nu penting rakyat